Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Sahabat sekalian, masih berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Layaknya bahtera yang mengarungi lautan, tak pernah ada bahtera yang berlayar di laut yang selamanya tenang. Pasti dalam perjalanan tersebut akan ditemukan gelombang kecil dan besar, bahkan badai. Dengan kata lain, akan ada rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Suami dan istri harus mewaspadai berbagai masalah yang berpotensi dan bisa muncul dalam pernikahan, terutama pada tahun-tahun pertama. Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai potensi masalah tersebut, diharapkan pasangan suami istri dapat lebih tanggap ketika gejala masalah tersebut muncul, serta bekerja sama menemukan solusi masalah tersebut pada tahapan sedini mungkin. Sahabat sekalian, berikut ini beberapa masalah yang berpotensi muncul dalam perjalanan perkawinan. Yang pertama, kepemimpinan dalam keluarga. Selayaknya bahtera yang membutuhkan nahkoda, demikian juga bahtera rumah tangga membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, mengatur dan melindungi anggota rumah tangganya. Pada umumnya, pemimpin dalam keluarga adalah suami. Model kepemimpinan ini adalah kepemimpinan tunggal karena ada satu pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan sejumlah ulama fikih dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, sebagaimana diungkapkan oleh Husain Muhammad dalam fikih perempuan dan Nasaruddin Umar dalam argumen kesetaraan gender. Akan tetapi, sahabat sekalian, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, istri juga dapat menggantikan peran tersebut dalam rumah tangga. Selain kepemimpinan tunggal sebagaimana gambaran yang disebutkan tadi, pola kepemimpinan kolektif juga ditemukan dalam realitas masyarakat. Kepemimpinan kolektif ini merupakan kepemimpinan yang dimiliki bersama antara suami dan istri. Keduanya merupakan tim pemimpin yang bersama-sama memimpin dan mengelola rumah tangga. Semua ini menunjukkan keberagaman bentuk kepemimpinan dalam keluarga. Sahabat sekalian, pada dasarnya siapapun yang menjadi pemimpin sebaiknya tidak pernah dipersoalkan sepanjang kepemimpinannya baik dan bertanggung jawab. Pemimpin keluarga yang baik adalah yang pertama, memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, berorientasi pada kepentingan anggota keluarga, mengayomi dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu bersikap adil pada seluruh anggota keluarga yang dipimpin, bukan yang menguasai, mendominasi, atau mengambil keputusan secara sepihak demi kepentingan dirinya. Yang ketiga, mampu membangun suasana yang harmonis dan damai dalam keluarga, menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai,
serta merawat kasih sayang di antara anggota keluarga. Secara khusus, pemimpin keluarga haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengatur rumah tangga dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya, sahabat sekalian, masalah yang berpotensi muncul dalam perjalanan perkawinan yang kedua adalah pembagian peran dalam keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, ada dua peran penting, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah berbagai tugas dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah atau kegiatan terkait tugas-tugas reproduksi. Di antara peran domestik atau tugas reproduksi adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar, dan merawat rumah. Sedangkan peran publik adalah tugas atau peran di luar rumah yang diorientasikan untuk mendapatkan dana atau income, uang, dan untuk kepentingan pengembangan potensi dan aktualisasi diri. Sahabat sekalian, dua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara baku atau secara ketat. Laki-laki dianggap harus berperan di publik untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri atau perempuan adalah tinggal di rumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga dan reproduksi. Akibat dari anggapan tersebut adalah istri yang berperan di publik atau bekerja di luar rumah kerap disalahkan ketika ada masalah di dalam rumah, seperti anak jatuh atau prestasi anak menurun. Demikian pula dengan suami yang tidak bekerja dan memilih merawat rumah dan anak-anak dinilai sebagian besar masyarakat sebagai sosok atau suami yang kurang bertanggung jawab. Padahal pada dasarnya pembagian peran ini lebih bersifat pilihan, sehingga baik suami maupun istri bisa bekerja sama baik dalam hal kerja publik untuk mencari nafkah dan aktualisasi diri maupun kerja domestik untuk tugas-tugas di dalam rumah. Dengan demikian, suami dan istri dapat menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, kemampuan, dan kapasitasnya masing-masing. Itulah sahabat sekalian, problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya, sehingga kita semua dapat menghadapi problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.